Ya halo semuanya, balik lagi sama kita, Halo Nime. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Somali Tomori no Kami-sama. Tanpa berlama-lama, oke langsung saja kita ke pembahasannya. Menceritakan seorang golem, ras yang memiliki tugas untuk melindungi dan menjaga kelangsungan hidup hutan dan seisinya. Golem adalah makhluk yang dikatakan umurnya sangatlah panjang, namun tidak memiliki emosi. Dunia ini sendiri terbagi dari berbagai ras, hingga suatu ketika ia bertemu dengan seorang anak manusia yang masih kecil. Awalnya ia tidak menghiraukan anak manusia itu, namun ia mulai berempati padanya dan memberinya makan. Anak itu memanggilnya ayah dan terus saja mengikutinya kemanapun ia pergi. Hingga pada akhirnya golem itu merasa kasihan dan merawatnya. Namun satu hal, ternyata sisa waktu hidupnya golem itu tidaklah lama lagi. Dan jika suatu saat nanti ia sudah tiada, anak ini tidak akan bisa bertahan hidup sendirian di hutan ini. Anak itu ia namai Somali. Lalu ia pun memutuskan untuk memulai perjalanan bersama anak itu untuk menemukan kedua orang tuanya. Dan untuk pertama kalinya ia meninggalkan hutan. Di perjalanan mereka menginap di sebuah kota. Orang-orang bertanya, dari ras apakah gadis kecil ini? Lalu golem menjawab dari ras Minotaur. Keesokan paginya, di perjalanan mereka bertemu ras Oni, Shizuno dan Yabashira. Shizuno adalah orang yang ahli dalam meramu obat-obatan. Golem pun tertarik dan meminta Shizuno untuk mengajarinya cara membuat obat untuk persiapannya nanti ketika Somali terluka. Malam harinya, Shizuno dan Yabashira bertanya pada golem, apa alasan seorang golem meninggalkan hutan dan melakukan perjalanan bersama anak kecil itu. Golem menjawab, ia akan mencari kedua orang tua Somali dan menyerahkannya. Walaupun untuk saat ini, ia masih tidak mengetahui di manakah orang tuanya Somali. Padahal, jangankan orang tuanya, ras manusia pun sudah jarang terlihat. Shizuno dan Yabashira menganjurkannya untuk mencari informasi terlebih dahulu, sembari menunggu Somali beranjak besar. Lalu golem pun menunjukkan alasannya, karena tubuhnya kini telah semakin rapuh. Ternyata umur seorang golem hanya mencapai 1000 tahun, lalu berakhir tepat pada tahun yang ke-1000. Sisa umurnya saat ini hanya tersisa sekitar 1 tahun 3 bulan, yang mana artinya ia telah menghabiskan hidupnya selama 998 tahun lebih. Itu sebabnya ia harus mengembalikan Somali pada orang tua aslinya sebelum usianya berakhir. Mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi dan singgah ke sebuah kota yang bernama Kota Lubang Semut. Di sana golem mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai pelayan rumah makan agar mendapatkan uang lebih sebagai bekal di perjalanannya nanti. Somali juga mempunyai teman barunya, yaitu anak pemilik toko tersebut yang bernama Kikila. Lalu ia mendapatkan informasi dari seorang pelanggan bahwa ia baru-baru ini mendengar ada seorang pelancong yang bertemu dengan manusia di ujung barat gurun Osana. Namun sebelum menuju ke sana, mereka harus mengumpulkan banyak uang untuk perbekalan di jalan nanti. Somali lalu mulai menyadari dan mulai memikirkannya karena ia mengira bahwa ayahnya seperti ingin berpisah darinya, yang mana ayahnya itu berusaha keras mengumpulkan uang dan seperti ingin segera menyelesaikan perjalanan ini lalu berpisah. Kikila lalu menenangkannya dan mengajaknya untuk membuat permohonan pada bunga Yozame, bunga yang tumbuh di bawah kota, dan siapapun yang berhasil membawanya hidup-hidup, maka ia dapat mengabulkan permintaan. Namun tempat itu hanya diperbolehkan untuk orang dewasa. Tanpa sepengetahuan ayahnya, mereka pun pergi ke tempat berbahaya itu. Di sisi lain, ada seseorang yang memperhatikan mereka. Bagaimanapun juga, Somali sangat menikmati pemandangan ini. Lalu Kikila bertanya pada Somali, kenapa ia memanggil golem itu ayah, padahal mereka berbeda ras. Somali mengatakan, ia memanggilnya ayah karena ia memanglah ayahnya, sebab perlakuannya yang selalu ada di sampingnya ketika senang ataupun dalam bahaya. Mereka pun menemukan bunga itu dan Somali memohon agar ia bisa bersama dengan ayahnya selamanya. Namun tiba-tiba pohon jamur raksasa muncul di hadapannya. Dan untung saja orang ini berhasil menemukan dan menyelamatkan mereka. Ternyata Tuan Serigala ini bernama Mutsrika. Ia adalah anggota tim Suci Noko, organisasi yang mengawasi Kota Lubang Semut dari bawah tanah. Dan juga ia merupakan gurunya Kikila. Singkat cerita, Somali pun berhasil membawa bunga itu dan menunjukkannya pada ayahnya. Namun ayahnya memarahinya karena Somali melanggar janjinya untuk pulang sebelum petang. Somali pun menangis dan pergi ke kamarnya. Lalu Mutsrika memberi golem itu pengertian. Alasan Somali mati-matian membawa bunga itu hanya untuk
agar bisa mewujudkan permohonannya dan bisa bersama ayahnya selamanya. Tidak lama setelah itu, di kamarnya Somali terkena demam. Ayahnya pun pergi menuju ke toko obat, walaupun ia tahu bahwa sekarang sudah tengah malam. Singkat cerita, ia tetap memutuskan pergi. Lalu toko penjual obat itu bertanya, jenis obat untuk ras apakah yang dicarinya? Lalu golem itu menjawab, ia menginginkan obat untuk seluruh ras, karena ia tahu ras manusia adalah musuh mereka, ras yang tidak beretika, yang menyebabkan perpecahan antar ras hewan. Lalu sang penjual mengatakan, ia memang mempunyai obat untuk semua ras, namun itu terbatas dan juga mahal. Golem pun memberikan semua uang yang telah ia kumpulkan selama ini agar bisa mendapatkan obat itu. Lalu ia pun membawa obat itu pulang dan meminumkannya pada Somali. Keesokan paginya, demam Somali sudah reda. Ayahnya itu pun merasa bersalah karena dirinya lah yang telah membuat Somali jatuh sakit karena terus saja melanjutkan perjalanan tanpa memikirkan keadaan Somali. Somali pun meminta ayahnya berjanji, walaupun perjalanan ini telah usai, ia ingin ayahnya selalu bersamanya. Lalu ayahnya itu menuruti perkataannya. Di sisi lain, Musrika memperingatkannya agar tidak mengkhianati janji yang telah dibuatnya dengan Somali. Scene berpindah. Mereka pun singgah di kota selanjutnya. Di kota itu, mereka bertemu pengembara lainnya yang bernama Uzowi dan Haitora. Golem lalu mengatakan bahwa ia sedang mencari manusia dan mempelajari manusia untuk penelitian. Haitora mengatakan, pergilah ke desa penyihir, karena di sana adalah tempatnya ilmu pengetahuan dunia yang berisikan berbagai informasi. Singkat cerita, Golem dan Somali pergi ke sana. Mereka pergi ke tempat perpustakaan dan mengetahui bahwa ada sebuah buku yang membahas tentang informasi manusia. Buku itu bernama The Chronicle of Haraiso. Setelah mereka menemukannya, ternyata buku itu telah rusak sehingga sudah tidak bisa dibaca lagi. Mereka pun menemukan jalan keluarnya, yaitu mendatangi orang yang pernah membaca buku ini. Berdasarkan catatan orang yang pernah meminjam buku ini, yaitu sekitar 304 tahun yang lalu, dan tubuhnya kini semakin memburuk diakibatkan faktor umurnya, karena normalnya ras penyihir hanya berumur 150 tahun, tapi penyihir hebat seperti kepala perpustakaan hidup lebih lama. Singkat cerita, Golem dan Somali pun menuju ke tempat itu dan bertemu dengannya. Lalu Isolde menceritakan yang ternyata buku itu dia sendirilah yang menulisnya berdasarkan pengalaman yang dialami leluhurnya saat bertemu dengan manusia yang telah diceritakan dari generasi ke generasi. Pada saat itu leluhurnya yang bernama Fyodor Nepsov, di saat ia masih kecil, ia terdampar di sebuah desa yang bernama Haraiso, desa yang tenang dan harmonis dan sangat mengagumi kepala desanya. Bahkan mereka beranggapan bahwa ia bagaikan dewa penolong, dan juga nama desa ini sendiri diambil dari nama kepala desanya, yaitu Haraiso yang merupakan dari ras Golem. Awalnya mereka sempat curiga dengan Fyodora saat Fyodora menanyakan mereka dari spesies apa, namun yang mana mereka ketahui spesies adalah kosakata yang hanya digunakan untuk hewan dan tumbuhan. Namun Golem itu menolongnya dengan mengatakan Fyodora adalah manusia sama seperti mereka. Seiring waktu, Fyodora mulai beradaptasi dengan para manusia itu, terutama seorang gadis kecil yang mungil bernama Mia. Ia sangat senang akan keberadaannya Fyodora, tanpa mereka ketahui bahwa Fyodora bukanlah bagian dari ras mereka. Hingga suatu ketika, sehari sebelum Fyodora meninggalkan desa itu, mereka menemukan ras naga, mengikatnya, dan melukai naga itu dengan keji. Bahkan Mia juga melakukannya, karena pada dasarnya, manusia takut pada suatu hal yang tidak mereka pahami. Mereka tidak bisa kembali tenang sampai mereka bisa melenyapkannya. Itulah manusia. Fyodora lalu beranggapan apa yang akan mereka lakukan setelah mereka mengetahui siapa dirinya, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi sekarang juga. Namun Mia menghampirinya, lalu ia terkena tiupan angin yang membuat dirinya terlempar dan tersangkut dan juga terancam bahaya. Fyodora pun terpaksa menggunakan sapu terbangnya untuk menyelamatkannya. Namun tentu saja hal itu mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Golem pun menenangkan para manusia itu dan membolehkan Fyodora pergi karena telah menyelamatkan Mia. Scene berpindah. Setelah menceritakan itu semua, Isolda mengatakan jika mereka mencari manusia, pergilah ke ujung dunia. Lalu Isolda pun merasa lega karena telah bertemu mereka. Lalu ia pun meninggal dengan tenang setelah melepas semua beban itu. Scene berpindah. Mereka pun melanjutkan perjalanan.
Hingga pada akhirnya, di perjalanan secara tak sengaja, mereka bertemu lagi dengan Yabashira dan Shizuno. Dan apesnya, di perjalanan mereka kali ini, Somali ketahuan sebagai ras manusia, sehingga ia diburu oleh pemburu manusia. Sembari menunggu, bibi itu bercerita di saat ia masih kecil dulu. Dahulu kala, sekitar 100 atau 200 tahun yang lalu, kedua desa hidup dengan damai tanpa saling mengganggu. Hingga suatu hari anak manusia diserang oleh serigala liar. Lalu ada penduduk dari desa bibi itu yang baik hati dan menyelamatkannya. Namun, setelah ia mengantarkan anak itu, ia malah dibunuh oleh manusia. Dan kejadian itu terjadi tidak hanya sekali, sehingga ras hewan pun menyadari cara mereka hidup aman dari manusia adalah dengan menyiksanya, membunuhnya, dan memakannya. Golem pun ingin melawan mereka, namun tubuhnya yang rapuh membuat tangannya terputus. Ia pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Dan Somali pun tertangkap. Lalu, sistem tubuh golem merasakan ancaman dari mereka. Golem pun lepas kendali. Namun Somali melindunginya. Akhirnya golem pun tersadar dan terjatuh. Scene berpindah. Setelah kejadian itu, beberapa fungsi tubuhnya sudah mulai melemah dan terbatas. Dan ia pun sudah tidak bisa memperkirakan lagi berapakah sisa umurnya. Ia berencana sebelum saat itu tiba, ia ingin meninggalkan Somali. Shizuno memperingatkannya, apakah itu memang keputusan yang baik bagi Somali. Mereka pun pergi ke sebuah festival. Pada malam itu, Golem bersikap sangat baik kepada Somali dan menuruti semua yang dikehendakinya. Sikapnya itu tidak seperti biasanya. Lalu puncak acara pun tiba. Setelah Somali menoleh ke belakang, tiba-tiba ayahnya telah menghilang. Somali lalu mencari ayahnya dengan perasaan yang teramat sedih karena ia tidak ingin ayahnya meninggalkannya. Lalu akhirnya ia bertemu lagi dengan ayahnya. Namun ayahnya mengatakan ia sudah tidak bisa bersama dengannya lagi. Somali tidak menginginkan hal itu dan juga ayahnya sudah berjanji kepadanya bahwa ia akan selamanya bersamanya karena ia merasa kesepian tanpa ayahnya itu. Dan Somali mengatakan, apakah ayah tidak kesepian? Lalu ayahnya menjawab bahwa Golem tidak mempunyai emosi. Somali mengatakan itu tidaklah benar, karena setiap Somali berbuat salah ia selalu menegurnya. Setiap Somali sakit ia selalu khawatir, dan mengejutkan ayahnya mengeluarkan air mata, karena ia tidak bisa membohongi perasaannya. Berkat kehadiran Somali, ia memiliki emosi dan hati, dan sangat nyaman di bagian dadanya ketika melihat senyuman Somali. Lalu ayahnya pun berjanji akan terus bersamanya selamanya, walau setiap menit, setiap detik yang ia bisa. Nah, itulah seluruh alur cerita Somali Tomori no Kami-sama. Tinggalkan jejak kalian dengan subscribe dan komen sebagai bukti bahwa kalian pernah hidup dan di sini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.